Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Syaramatika dengan NIM G0024049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas inferior untuk memenuhi tugas laporan praktikum anatomi saya, yang mana kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi truk dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Pertanyaannya, A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. C. Jelaskan anatomi os femur. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang A mengenai anatomi dari penyusun artikulasio genu. Jadi, artikulasio genu, seperti namanya ya, artikulasio itu artinya sendi dan genu itu artinya lutut. Jadi, artikulasio genu artinya adalah sendi yang terdapat pada lutut. Secara morfologi, artikulasio genu itu termasuk pada ginglimus atau nama awamnya itu adalah sendi engsel. Nah, artikulasio genu itu ada tiga. Ada artikulasio femoropatellaris di sini, yang mana artikulasio ini itu terdiri dari femur atau paha dengan patella. Ini femur, ini patelanya. Kemudian ada juga artikulasio femorotibialis yang menghubungkan antara femur dan juga tibialis. Sini. Kemudian yang ketiga ada juga artikulasio meniskofemoralis yang menghubungkan antara meniskus dan juga femur. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan bagian B mengenai ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Jadi, ligamentum yang memperkuat artikulasio genu itu ada beberapa. Seperti yang pertama, itu ada ligamentum kolateral medial atau bisa disebut juga dengan ligamentum kolateral tibial. Dari di sini, di bagian tibial, ini tulang tibialnya, ini ligamentum yang melekat di tulang tibialnya. Kemudian ada juga ligamentum kolateral lateral atau fibular. Nah, karena ini dilihat dari bagian medial, jadi yang fibula ini tidak terlalu terlihat karena dia ada di belakang. Kemudian ada juga ligamentum patella yang melekat di patella. Ini patelanya, ini ligamentum patella yang melekat dan menutupi bagian patella. Kemudian ada juga ligamentum cruciatum anterius sesuai dengan namanya, itu ada di bagian anterior. Ini cruciatum anterius, ini bagian anterior. Kemudian ada juga ligamentum cruciatum posterius, sama juga dia ada di bagian interior, ini di sini. Selain itu ada juga ligamentum transversum genu. Ini. Setelahnya, saya akan menjelaskan dan menjawab bagian yang C mengenai anatomi os femur. Jadi, os femur atau tulang paha itu secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian. Ada epifisis proksimal, diafisis, dan juga epifisis distal. Ini digambar bisa dilihat dari bagian ventral, dorsal, dan juga lateral. Nah, saya akan membahas mulai dari epifisis proksimal dulu. Jadi, di epifisis proksimal itu terdapat beberapa bangunan penyusunnya, seperti ada caput femoris. Caput femoris itu yang ini, yang bulatan ini, yaitu kepalanya. Jadi bulatan ini nantinya akan bersanding dengan acetabulum di os coccyx, membentuk artikulasio yang namanya artikulasio coccyx. Terus di sini juga ada lehernya atau column femoris. Jadi kolom femoris ini itu tempat melekatnya ligamentum teres capitis femoris. Lalu ada juga trochanter mayor. Trochanter mayor itu jika dilihat dari bagian ventral memang tidak terlalu terlihat, tapi jika dilihat dari dorsal dia terlihat besar dan lebih tinggi. Ada juga trochanter minor, dia lebih kecil daripada yang mayor dan letaknya lebih bawah. Kemudian ada juga linea introchanterica yang merupakan garis penghubung antara trochanter mayor dan minor. Dilihat dari ventral. Kemudian ada juga crista interochanterica yang merupakan peninggian kasar yang menghubungkan antara trochanter mayor dan trochanter minor. Ini dilihat dari dorsal. Kemudian ada juga fossa interochanterica. Ini. Kemudian kita lanjut ke bagian diafisis.
Di bagian diafisis itu ada linea aspera, di sini, linea aspera. Ada tuberositas glutea, ada linea pactinea, dan fascia femoralis. Lanjut kita ke bagian epifisis distal. Di epifisis distal itu ada condylus lateralis. Condylus lateralis di sini yang berupa tonjolan bulat ini. Dan jika lebih jelasnya itu ada di bagian sini. Jika dilihat di lateralnya seperti ini. Kemudian ada juga condylus medialis. Sama, dia di sampingnya condylus lateralis. Kemudian ada juga fossa intertrochanterica. Dia di tengah-tengah, yaitu bentuknya cekungan yang menghubungkan antara condylus lateralis dan juga condylus medial. Kemudian untuk musculus yang insersionya itu ada di femur, itu yang pertama ada di regio femoralis media. Jadi yang pertama itu ada musculus gracilis. Musculus gracilis itu di sini sudah di garis bawah merah semua, tinggal dilihat saja. Berarti terus ada musculus adductor longus di sini, ada musculus adductor brevis di sini, ada musculus adductor magnus di atasnya, musculus adductor longus, ada musculus obturatorius externus di sini, dan ada musculus pectineus. Nah, untuk musculus gracilis, itu origonya ada di ramus inferior os pubis, ramus osis ischii, dan insersionya itu ada di media femoris bagian atas. Kemudian untuk musculus adductor longus, itu origonya di corpus osis pubis, dan yang musculus adductor brevis itu ada di origonya ada di ramus inferior os pubis. Yang musculus adductor magnus itu origonya ada di ramus inferior os pubis, ramus osis ischii, dan tuber ischiadicum. Dan untuk insersionya yang musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan adductor magnus itu sama di posterior femoris. Kemudian yang musculus obturatorius itu origonya di externa membrana obturatoria. Kemudian yang pectineus itu ada di ramus superior os pubis. Untuk insersio dari obturatorius externus itu ada di trochanter mayor, sedangkan yang pectineus itu ada di ujung atas linea aspera batang femur. Kemudian untuk inervasinya, yang musculus gracilis, adductor longus, dan adductor brevis itu sama di nervus obturatorius, sedangkan untuk adductor magnus itu ada di obturatorius juga, tapi sama nervus ischiadicus. Sedangkan untuk inervasinya musculus obturatorius itu untuk inervasinya musculus obturatorius externus itu juga sama di nervus obturatorius, dan untuk yang pectineus itu beda sendiri, itu ada di nervus femoralis. Sedangkan fasanya atau vaskularisasinya itu sama semua, ada di arteri femoralis. Selanjutnya di bagian regio femoralis posterior. Di sini ada musculus biceps femoris caput longum. Ini ada musculus biceps femoris caput brevis di sini. Ada musculus semitendinosus ini, dan musculus semimembranosus yang ini. Untuk origonya, yang musculus biceps femoris caput longum sama musculus biceps femoris itu sama-sama di tuber ischiadicum linea aspera, insersinya juga sama di caput fibulae, dan inervasinya juga sama melalui nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Sedangkan untuk yang musculus semitendinosus, untuk origonya juga sama dengan semimembranosus, yaitu di tuber ischiadicum. Sedangkan untuk insersionya, yang musculus semitendinosus itu di facies medialis tibiae bagian atas, dan untuk yang semimembranosus itu di condylus medialis tibiae. Sedangkan untuk inervasinya, mereka berdua sama, yang semitendinosus dan semimembranosus sama-sama diinervasi oleh nervus tibialis. Sedangkan untuk fasanya atau vaskularisasinya juga sama, empat-empatnya melalui arteri femoralis. Cukup sekian laporan praktikum anatomi yang bisa saya sampaikan. Untuk sumbernya saya mengambil dari buku Yakoci, Sobota, dan juga Netter. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan saya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.